Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baskara Suprojo dari kelas B di Pro 4 tingkat 1. Mohon maaf saya memakai masker dikarenakan kondisi saya kurang fit dan juga saya lagi isolasi mandiri. Dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu buku yang telah saya baca, yaitu Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo. Buku ini diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2019 yang ditulis oleh Bapak Restoran Nugroho yang merupakan salah satu dosen saya di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buku ini terdiri dari 218 halaman yang dibagi menjadi 5 bab. Secara keseluruhan, buku ini membahas tentang adanya tindakan restorasi yang diinisiasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Dan buku ini juga membahas adanya permasalahan pertanahan terkait upaya untuk melakukan sertifikasi hak atas tanah secara massal yang mengalami kegagalan sehingga menimbulkan trauma di bidang pertanahan. Hal ini nampak pada saat PRONA, yaitu Program Operasi Nasional Agraria, yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan tidak direspon oleh petani, masyarakat, dan pemerintah desa. Pada tahun 2017, pendaftaran tanah mendapatkan momentum dan karakter baru saat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meluncurkan PTSL, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Seluruh ikhtiar ini memiliki tujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang kemudian diserahkan pada yang berhak sebagai bentuk jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Namun, pada kenyataannya, kepercayaan masyarakat, yaitu masyarakat petani maupun pemerintah desa, terhadap program pertanahan tersebut sudah hilang atau memudar. Padahal sesungguhnya keberhasilan sertifikasi hak atas tanah tidak hanya menentukan oleh semangat, militansi, dan kerja keras petugas kantor pertanahan. Keberhasilan ini juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat, yaitu para petani dan juga dari pihak-pihak desa. Dengan kata lain, dalam konteks desa dan daerah pertanian, maka para petani memiliki peran penting dalam sertifikasi hak atas tanah. Oleh karena itu, di dalam buku ini yang telah saya baca, membahas segenap upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat petani terhadap program pertanahan. Upaya tersebut diharapkan untuk pertama, mengobati traumatik bidang pertanahan yang dialami oleh petani dan masyarakat di desa. Yang kedua, mendukung keberhasilan pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah secara massal. Yang ketiga, memberi jaminan kepastian hukum bagi bidang tanah milik petani dan masyarakat desa. Dan yang terakhir, memberi alat yang dapat digunakan untuk membuka akses finansial bagi petani dan masyarakat desa, yaitu sertifikasi hak atas tanah. Beberapa upaya ini dapat dilakukan ketika adanya upaya pendahuluan, yaitu melalui restorasi peran aktor pertanahan, di mana upaya ini diharapkan akan memberikan kesempatan pada kantor pertanahan untuk memulihkan kembali partisipasi masyarakat dalam sertifikasi hak atas tanah. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa partisipasi kelompok masyarakat, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan juga pemerintah desa. Oleh karena itu, langkah penting kantor pertanahan dalam mewujudkan upaya tersebut yaitu mendapatkan partisipasi oleh masyarakat, pihak tertentu, dan seluruh stakeholder melalui restorasi peran aktor pertanahan. Restorasi peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan peran petani di Kabupaten Ponorogo, khususnya di Desa Polorejo, memiliki pilihan tindakan yang rasional yang tersedia bagi para aktor pertanahan di desa tersebut. Para aktor pertanahan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo menerapkan tindakan rasional dengan mempertimbangkan preferensi, ekspektasi, dan dampaknya bagi para petani. Tindakan restorasi diinisiasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo yang kemudian didukung oleh aktor pertanahan lokal. Atau pertanahan lokal tersebut meliputi yang pertama adalah pemerintah desa Polorejo, kedua Gapoktan Rukun Makmur Desa Polorejo, ketiga, Poknas Desa Polorejo, keempat, Kelompok Tani Margo Rukun Dusun Tanaman, kelima, Kelompok Tani Barokah Dusun Polorejo,
Keenam, kelompok tani Beji Makmur, Dusun Beji. Ketujuh, kelompok tani Gemah Ripah, Dusun Bakalan. Dan yang terakhir, petani desa Polorejo. Kita lanjut lagi pada bab 2. Pada bab 2 ini membahas tentang pilihan dan tindakan terpilih, di mana pilihan tindakan meliputi pilihan referensional dan pilihan kondisional. Pilihan tindakan rasional yang tersedia bagi aktor pertanahan di Desa Polorejo berupa pilihan referensial, meliputi tindakan berbasis nilai-nilai pertanahan, baik itu nilai pertanahan secara umum maupun secara khusus, yaitu pendaftaran tanah dan tindakan berbasis peran aktor pertanahan, baik itu yang berdasarkan seperangkat nilai-nilai pertanahan maupun seperangkat ekspektasi untuk memberdayakan petani di Desa Polorejo. Selanjutnya, pilihan kondisional meliputi tindakan yang terkait dengan respon kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo terhadap dinamika sosial yang ada, agar para petani di desa ini, yaitu Desa Polorejo, memiliki antusias untuk melakukan sertifikasi hak atas tanah, dan juga kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo bisa memanfaatkan seluruh aktor pertanahan lokal di Desa Polorejo agar mampu mendorong dan mendukung antusiasme petani dalam sertifikasi hak atas tanah di desa tersebut. Tindakan rasional terpilih tersebut dibutuhkan karena adanya keinginan kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo untuk membantu para petani di Desa Polorejo, merespon trauma pertanahan di kalangan petani Desa Polorejo, dan juga merespon kebutuhan petani di bidang pertanahan. Selanjutnya, di dalam buku ini juga membahas wujud tindakan terpilih yang diputuskan oleh kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan restorasi peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani, yaitu melakukan intervensi terukur untuk merespon trauma bidang pertanahan di kalangan petani. Pasca kegagalan sertifikasi hak atas tanah secara massal pada tahun 2008. Yang kedua, pada tahun 2014 memberikan anjuran kepada pemerintah desa Polorejo untuk membentuk Poknas atau kelompok masyarakat Polorejo yang bertugas untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola urusan pertanahan. Yang ketiga, setelah dibentuknya Poknas pada tahun 2014, di tahun yang sama juga menawarkan kegiatan sertifikasi hak atas tanah melalui program SMS kepada seluruh para petani. Keempat, setelah tawaran tersebut diterima dan disetujui oleh petani, maka melalui aktor pertanahan lokal dilaksanakan program SMS sebanyak 30 bidang tanah di Desa Polorejo. Dan yang terakhir, setelah program SMS berhasil dilaksanakan, selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan Prona pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Kita lanjut lagi pada bab 3. Pada bab 3 ini membahas tentang preferensi dan ekspektasi. Preferensi ditetapkan karena adanya kesadaran tentang tanah sebagai basis kesejahteraan. Kedua, adanya keterbatasan sumber daya dan kemampuan aktor pertanahan di Desa Polorejo. Ketiga, kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo berupaya memanfaatkan kemampuan aktor pertanahan agar dapat memenuhi kebutuhan para petani. Keempat, kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo ingin menentukan tindakan awal dan lanjutan yang diperlukan sebagai respon atas kondisi sosiologi pertanahan. Dan yang terakhir, kantor pertanahan ingin dapat menyusun dan menerapkan urutan-urutan tindakan yang terpilih agar para petani dapat diperdayakan dengan memanfaatkan sertifikasi hak atas tanah. Preferensi tersebut mendapatkan kelayakan karena mampu difungsikan sebagai instrumen untuk mengatasi traumatika bidang pertanahan yang dialami oleh petani dan juga instrumen untuk memulihkan kembali peran aktor pertanahan di Desa Polorejo. Kemudian, ekspektasi pada restorasi peran aktor pertanahan tersebut terdiri dari substansi dan kelayakan ekspektasi. Substansinya sendiri terdiri dari yang pertama, penyelesaian program pertanahan yang mengalami kebuntuan sejak tahun 2008. Kedua, pembentukan optimisme pada diri aktor pertanahan bahwa kebuntutan program pertanahan akan diatasi. Ketiga, pendorong terjadinya perubahan perilaku para aktor pertanahan agar mampu melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan traumatika di bidang pertanahan. Dan keempat, pemenuhan keinginan aktor pertanahan dalam mengatasi trauma tersebut melalui sertifikasi hak atas tanah secara massal.
Ekspektasi tersebut memiliki kelayakan dikarenakan instrumen yang dapat difungsikan untuk memberi tanah, terutama saat akan menetapkan upaya yang dipergunakan bagi pemberdayaan petani di Desa Purworejo, dan juga instrumen yang dapat digunakan untuk melacak permasalahan pertanahan. Kita lanjut lagi pada bab keempat, yaitu membahas adanya dampak tindakan rasional aktor pertanahan bagi para petani, yaitu yang pertama, adanya rasa aman yang ditandai dengan bidang tanah yang mulai terdata baik di pemerintah desa Purworejo maupun di kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo. Kedua, data-data bidang tanah tersebut digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah secara massal di desa tersebut. Dan ketiga, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan turut melibatkan perangkat desa Purworejo sebagai saksi saat pengukuran dan pemberkasan bidang tanah milik petani. Selanjutnya, peningkatan semangat, yaitu ketika para petani Purworejo mampu memperoleh pemenuhan kebutuhan rasa aman atas bidang tanah yang dimilikinya, pengetahuan bahwa peluang pemenuhan kebutuhan semakin besar, dan ketiga, pengalaman bahwa kredit untuk modal usaha tani mudah diperoleh setelah dilakukan sertifikasi hak atas tanah. Selanjutnya, akses permodalan ditandai dengan pertama, kemudahan para petani dalam mengakses permodalan secara pengsertifikatan massal baik melalui SMS maupun Prona. Kedua, memanfaatkan seluruh keterangan kepala desa yang menjelaskan tentang keikutsertaan petani dalam kegiatan Prona yang ternyata dapat digunakan sebagai sarana untuk mengakses permodalan. Selanjutnya lagi, kebebasan memilih komoditi yang ditandai dengan adanya keinginan dan usaha petani untuk tidak bergantung pada tengkulak, dan adanya pemanfaatan kredit oleh petani untuk meninggalkan perangkat yang telah ditebak oleh tengkulak, dan juga memanfaatkan kredit sebagai modal usaha agar petani bebas memilih jenis tanaman yang paling menguntungkan. Selanjutnya, peningkatan posisi tawar yang nampak pada kemampuan para petani yang bisa dilakukan dengan cara pertama, konsolidasi aktivitas melalui kerjasama penggarap tanah oleh petani dan satu kelompok tani. Kedua, kuantifikasi produksi melalui kerjasama para petani dan satu kelompok tani untuk memproduksi jenis komoditas pertanian tertentu. Ketiga, kuantifikasi pemasaran produk melalui kerjasama para petani dalam satu kelompok untuk bersama-sama memasarkan produk petani ke pasar. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan yang ditandai dengan penurunan jumlah petani miskin di Desa Purworejo, yaitu dari 101 kepala keluarga petani miskin pada tahun 2014 menjadi 77 keluarga petani miskin pada tahun 2017. Dengan demikian, berarti adanya penurunan keluarga miskin sebanyak 24 pada desa tersebut. Hal ini dimungkinkan karena sebagian petani telah mengikuti program SMS maupun Prona sehingga dapat memperoleh kredit untuk modal usaha tani. Dari buku ini dapat disampaikan adanya restorasi peran aktor pertanian di Kabupaten Ponorogo membuat masyarakat maupun petani menumbuh kepercayaan kembali terhadap program-program pertanahan, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi para petani maupun masyarakat di Desa Purworejo, sehingga sertifikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu perekonomian dalam kehidupan masing-masing, dengan kata lain, meningkatkan kesejahteraan rakyat petani. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekian video dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.